Jadi saya siasati dengan daun lain. Jadi kalau misalkan daun Afrika bisa jadi kuning, saya coba dari daun yang lain. Pokoknya selalu explore. Di dunia ekopin itu kita harus selalu explore bagaimana menghasilkan daun ini bisa jadi kuning gimana, daun ini bisa jadi hitam, daun ini bisa jadi warnanya gelap tuh gimana. Jadi harus bereksplor. Disitulah explore saya dan dedaunan di sekitar kita itu berbedanya, hasilnya berbeda-beda. Perkenalkan, nama saya Siti Jamilatul Khoyah. Tapi kalau diperkenalkan nama panjangnya banyak yang tak kenal ya. Nama pena saya dulu waktu kuliah adalah Samilah Khoyah. Tapi kalau sudah menyebut nama Samilah, maka insya Allah semuanya yang benar saya. Karena dulu waktu masuk kuliah itu sampingan saya adalah menulis. Jadi ketika saya masuk di Hadamadua, teman-teman wartawan tuh tinggal SMS sama saya. SMS judulnya aja baca kelabu gitu saya sudah paham, oh berarti kayaknya saya masuk di media. Saya di sini selaku owner dari Samilah Ekopin, yang mana saya menggeluti di dunia pengkainan ya, yaitu ekopin, di mana ekopin di sini bukan batik ya. Kenapa? Karena kalau menyebutkan batik ekopin itu salah. Karena kalau batik itu menyentuh malam, sedangkan di ekopin itu tidak pernah menyentuh malam sama sekali. Di situ kita memainkan pewarna alam dan jejak daun yang asli kami ambil dari alam di sekitar kita. Awal mula itu kenapa terbentuk nama Samilah ya? Dulu sebelum saya menggeluti UMKM, bisnis seperti ini waktu masih kuliah. Sebenarnya nama Samilah itu sejak saya kuliah. Ini nama suami saya sebenarnya. Sam itu adalah nama suami saya dan Mila itu nama saya. Saya menggabungkan nama Samilah waktu saya menjadi seorang penulis, karena pertama kali tulisan saya diterima di Hadamadua, yaitu tentang politik perempuan di situ. Waktu itu saya kira-kira nama saya apa ya? Saya mikir, ya udah deh, karena waktu itu saya kasih nama suami di depan, Sam, kemudian nama saya Samilah, kemudian Khoyah itu adalah panjang dari saya, Siti Jamilatul Khoyah. Jadi saya singkat jadi Samilah Khoyah. Disitulah terbentuknya dari sebuah nama yang saya gunakan. Sehingga ketika saya menulis, nama itu yang saya gunakan. Baik itu ke Hadamadua, kemudian ke Kabar Madua juga pernah, kemudian di media-media kampus waktu itu. Sebenarnya bisnis saya sebelum ke ekopin ya, saya itu adalah crafter. Yang mana yang saya geluti itu adalah aksesoris kayak Swarovski seperti ini. Mana ada tadi saya ada contohnya. Nah, jadi bling-bling seperti ini dulu saya. Bahkan ada IG-nya juga ya, Samilah Handicraft, tetap jalan sebenarnya. Ini dulu saya. Terus pernah suatu ketika tahun 2016, saya diundang dari Dinas Koperasi untuk jadi UMKM pameran di Lamongan. Jadi yang saya bawa apa ya? Kerjaan saya ini yaitu craft. Saya bawa waktu itu aksesoris bos, kemudian kalung yang sampai bling-bling semuanya. Sampai di sana saya pajang, ternyata waktu pameran di Lamongan itu produk saya tidak ada yang menyentuh gitu. Yang mereka tanya kan, yang waktu itu kan saya harus melayani Pak Kangwo waktu itu, kemudian ibu-ibu penjabat lainnya waktu itu, karena pameran waktu itu di sana 1 minggu. Ternyata yang mereka cari adalah sesuatu yang etnik, batik. Sedangkan batik, ya waktu itu bawa batik enggak, bawa juga batik. Tapi bukan batik saya, tapi sesama UMKM yang dibawa dari Pamekasan. Gitu. Batiknya laris manis waktu itu. Hampir setiap hari batik itu tidak ada sepinya, dicari sama mereka. Sampai teman saya ini bawa lagi, minta lagi dikirimi dari Pamekasan. Saya gini, ya Allah, saya gini, semoga saya bertemu dengan kegiatan yang berhubungan dengan kain. Tapi jangan batik, masa batik terus, Pamekasan sudah sentak batik. Sudah banyak, kalau saya bikin lagi mending saya jualin punya mereka kan gitu. Akhirnya tahun 2019 awal
itu Dinas Koperasi ngadain pelatihan yang dimana pelatihan itu hanya 10 orang. Tapi waktu itu saya tidak hadir karena saya harus menjaga anak saya pawai. Tapi saya tanya ke teman saya, ilmunya tetap saya dikasih ya nanti ya. Akhirnya sampai di pelatihan tersebut saya lihat di hasilnya, loh ini kok oke kayaknya, kok kain gitu loh, selembar kain jadi motifnya bagus seperti itu. Saya ambil ya, satu ya. Nah, jadi selembar kain itu kok bisa secantik itu gitu sama saya. Tapi dulu yang ditunjukkan bukan secantik ini ya, ini sudah beda sudah gitu. Nah, akhirnya saya penasaran. Akhirnya sesama teman itu ada 5 orang, kami belajar sendiri, otodidak. Kok hasilnya nggak sama? Kok nggak bagus seperti yang kemarin kita pelatihan gitu ya? Akhirnya kita terus mencari informasi di media sosial, di Facebook, kemudian di Instagram, mencari siapa tahu ada guru yang siap mau menjadi membimbing kami untuk bisa belajar EcoPaint. Akhirnya kita belajar, ada yang dari Magelang, Bali dan segala macam. Kami belajar secara WSO ya, secara workshop online. Jadi kami belajar bayar PDF-nya, kami belajar bersama-sama dengan teman-teman. EcoPaint itu adalah proses mencetak daun pada selembar kain ya, yang mana sebelum kita mencetak kain tersebut kita memberikan formula terlebih dahulu kepada kain, yang mana formulanya itu ramah lingkungan semua. Ada tawas, kemudian ada kapur tohong, ada tunjung. Nah itu semuanya sembah dari alam. Jadi sisa-sisa dari formula tersebut juga tidak saya buang sembarangan. Saya bisa buang ke tanaman-tanaman saya. Jadi nggak berpengaruh sama sekali. Nah setelah itu, setelah kita proses di formula tersebut, kemudian barulah kita tata daun. Setelah kita tata daun, kita tutup dengan, nah penutupnya ini adalah kain yang sudah dicelup kepada pewarna alam. Jadi pewarna alamnya itu apa saja? Ada secang untuk jadi warna pink. Kemudian kalau saya sendiri ya, menggunakan yang ada di sekitar saya. Jadi saya menggunakan ada daun mangga, saya rebus sampai sekitar 1 kilo, terus airnya saya jadikan pewarna. Kemudian saya kan dekat dengan Pantai Talangsing. Nah, di sana saya ke sana ngapain? Saya ngambil sampahnya Pantai Talangsing itu. Apa? Daun ketapang. Nah, jadi di daun ketapang itu saya bawa pulang. Kadang saya bawa daun ketapang 1 karung. Jadi Pantai Talangsing itu, lo ada bakmila ini ngapain? Biasa dong, sampah gitu. Jadi sampahnya bermanfaat untuk saya gitu. Sampahnya daun ketapang di Pantai Talangsing saya bawa ke sini, saya godok, saya rebus, saya jadikan pewarna alam. Jadi dicelup ke selembar kain, kemudian tutup di kain yang sudah ditata daun tersebut. Nah setelah itu digulung. Setelah digulung barulah dikukus selama 2 jam. Setelah dikukus kita buka, nah hasilnya di situ bikin deg-degan saya. Kenapa? Karena itu adalah hadiah dari alam. Kenapa hadiah dari alam? Karena setiap daun meskipun satu pohon, saya ngambil daun di atas sama daun di bawah itu tidak sama loh jejaknya. Nah itu yang membuat saya sangat menyukai EcoPaint. Meskipun panah ya, dari segi penjualan itu panah turun, tapi saya tetap bertahan untuk memproduksi EcoPaint ini. Karena bagi saya itu selain kejutan, juga bisa mengasah otak itu, wah ini gimana ya hasilnya nanti ya gitu. Jadi 2 jam itu saya tunggu ketika buka kukus, ketika dibuka itu adalah sebuah hadiah dari alam bagi saya gitu.
Ekopen di Syamila ini dengan ekopen di lainnya, ini bukan saya membedakan ya, sebenarnya di tempat lain itu lebih bagus dari saya. Cuma di saya ini, saya itu mengedepankan daun-daun yang ada di sekitar saya. Mungkin kalau yang lain belanja daun, ada daun yang unik dan harus dibeli, kayak sama eukaliptus, daun Afrika, itu kan di Madura nggak ada. Jadi saya siasati dengan daun lain. Jadi kalau misalkan daun Afrika bisa jadi kuning, saya coba dari daun yang lain. Pokoknya selalu eksplor. Di dunia ekopen itu kita harus selalu eksplor bagaimana menghasilkan daun ini bisa jadi kuning gimana, daun ini bisa jadi hitam, daun ini bisa jadi warnanya gelap tuh gimana. Jadi harus mengeksplor. Disitulah eksplor saya dan daun di sekitar kita itu berbedanya, hasilnya berbeda-beda. Sehingga saya sendiri tidak harus monoton daun terus, tidak. Jadi mencari di sekitar kita bagaimana agar daun yang ada di sekitar saya, baik itu daun bambu karena rumah saya masuk hutan ya, jadi bagaimana bisa dipergunakan juga. Mencari ide agar daun bambu itu juga bisa dijadikan di ekopen juga. Jadi semua daun untuk bisa di ekopen gimana caranya mensiasati. Nah di situ yang uniknya di Syamila, kita tidak menonton daun yang sudah notabene sudah bisa dieko. Jadi yang tidak bisa dieko gimana caranya itu bisa dieko. Gitu. Karena di Syamila ini memanfaatkan, intinya satu, memanfaatkan daun sekitar. Daun yang ada, bahkan kalau perlu saya sendiri ya, daun yang jatuh ranting bawah itu saya ambil. Sampai suami bilang, udahlah dek, daun yang jatuh masih banyak daun gitu. Itu saya ambil. Kenapa? Karena terkadang yang jatuh itu sudah punya kekuatan tersendiri, tanin-tanin di dalam daunnya. Kendala dalam pembuatan ekopen itu sebenarnya tidak terlalu rumit, daun yang menjadi kendala. Jadi kalau misalkan ada permintaan, misalkan ada pelanggan ngasih gambar, Mbak Mila, saya pengen seperti ini motifnya. Setelah saya teliti, motif ada daun yang tidak ada di Madura. Nah itu jadi kendala ke saya, mau tidak mau saya harus beli daun tersebut ke daerah yang ada daun tersebut. Kebanyakan tuh di Jawa Tengah itu ada. Kalau Madura, contoh seperti daun eukaliptus itu kan nggak ada di Madura. Ada sih tapi yang daun kecil. Daun apa ya, kalau tanya orang Madura itu kayu putih. Kalau di Madura yang kecil banyak, tapi yang daun panjang tuh nggak ada. Jadi harus kulaan ke sana. Kalau di awal-awal saya kulaan ke sana, tetap saya belanja, saya gunakan. Cuma saya harus mencari teknik yang gimana caranya saya tidak harus belanja. Gitu. Jadi harus explore. Misalkan ada daun yang hampir mirip motifnya, bentuknya, kemudian saya coba dengan berbagai explore formula-formula yang ada. Gitu. Sampai betul-betul mendekati. Kalau sama nggak mungkin. Kenapa? Karena ekopen di sini itu adalah limited edition. Jadi hasil sekarang dengan besok, meskipun kita menggunakan formula yang sama, itu tidak akan sama hasilnya. Sesuai dengan kandungan tanin yang ada dalam daun. Gitu. Kenapa? Kalau daun itu kan kalau siang hari melakukan fotosintesis, makanannya kan matahari sama air. Jadi asupan matahari tiap hari tidak sama. Seperti itu. Terus dari kendala itu solusinya apa gitu? Dari kendala tersebut solusinya saya explore. Saya harus mencari gimana caranya agar daun yang seperti ini tuh bisa mendekati sama. Jadi saya cari daun, misalkan contoh daun Afrika. Daun Afrika itu kan menghasilkan warna kuning. Gimana caranya agar saya itu tidak beli? Jadi saya mengeksplor sebuah daun namanya daun kayu jaran. Itu saya mengeksplor dengan berbagai metode, formula 1, formula 2, formula 3, semuanya saya coba. Formula itu sebenarnya seperti apa sih? Contoh, misalkan kandungan dalam satu formula, ketika kita mengaduk, misalkan tawasnya itu 150, saya coba tambahkan dari ke 200, coba kurangi ke 100, itu kira-kira mendekati enggak ke warna. Jadi itu aja yang perlu yang perlu. Kemudian konsentrasi tunjungnya, misalkan tunjungnya saya menggunakan 25 gram, hasilnya seperti ini. Bagaimana kalau saya menggunakan 75 gram, hasilnya seperti apa? Sampai betul-betul daun kayu jaran itu bisa menghasilkan warna kuning, hampir mirip seperti daun Afrika. Seperti itu.
untuk pemasaran saya itu rata-rata dunia online. Karena kalau offline, Pamekasan saja banyak nggak tahu sama saya loh. Pernah saya punya customer dari daerah Wangu, Kabupaten Wangu, tapi lupa namanya, desanya apa, pernah nelpon saya. Mbak Samila ini Pamekasan ya? Iya, saya kira, saya lihat di Instagramnya, saya kira Mbak Mila di Jogja, katanya. Lah, kok jauh banget gitu. Karena di deskripsi Instagram saya tidak menyebutkan alamat saya. Saya cuma mengasihkan link untuk menuju ke Shopee saya dan WA saya. Jadi ketika telepon, saya Pamekasan, Pak. Loh, Pamekasan tak? Saya kira di profilnya itu Jogja. Lah, kok jauh banget kayaknya saya Jogja. Saya Pamekasan, Pak, pesan mana? Akhirnya saya kasih dia itu Google Map saya, nyampe sini, ya masuk hutan, dikelilingi kuburan, berjalan. Karena saya rumahnya dekat sawah ya, dekat sawah, masuk hutan, masih kuburannya kanan kiri sama gitu. Mbak Mila kok pelosok masuknya? Iya, itulah saya. Tapi kok Instagramnya sepertinya orang bukan Madura ya? Ya, karena saya kan fokusnya di dunia online. Jadi mau tidak mau saya harus meng-up jualan saya di dunia online, terutama Instagram saya. Instagram saya itu wajib setiap hari saya harus posting. Tujuannya apa? Biar Instagram saya tetap jalan. Dan itu pun postingnya saya sesuai jam. Kalau postingnya pagi, ya pagi harus segera saya posting. Seperti itu. Tujuannya apa? Biar sama algoritmanya Instagram itu saya dijalankan. Jadi mereka banyak mengenalnya saya itu di Instagram. Gitu. Nah, di Instagram tersebut saya ada link, dimana nge-link langsung ke Shopee. Nah, di Shopee tersebut saya tuh live, jualannya via live. Jadi pelanggan-pelanggan saya yang rata-rata ada dari Bangka Belitung, Medan, kemudian ada di Palembang, dan mereka semuanya ketika saya sudah mendapatkan nomor WhatsApp-nya, saya kumpulkan dalam satu wadah, satu grup di WhatsApp saya, sehingga ketika ada update produk saya, maka mereka lah yang mendapatkan terlebih dulu update produk saya. Kenapa? Karena mereka juga jual lagi gitu. Kalau Shopee saya tetap, karena di sana ya selain kita sudah difasilitasi anggap Shopee itu pasar kita. Kalau di dunia offline kan kita ke pasar, kita sama aja kan, di pasar kita menjajakan juga ke orang. Nah kita Shopee back marketplace lainnya itu sebenarnya mempermudah kita dalam berjualan, sehingga kita bisa di rumah sambil lalu update produk kita gitu. Tapi meskipun kita sudah jualan di Shopee, kita sudah jualan di marketplace lainnya, jangan saat sekarang posting 1 minggu lagi dibuka mati itu akun kita. Sebenarnya orang sudah tahu kalau saya tuh kerjanya bikin kain ekopin. Terus gini, jualnya kemana? Ya kenapa? Karena jualnya kan di online. Jadi saya tuh kalau sudah ada pesanan, kalau di Shopee sudah banyak, ya kuil datang ke sini. Jadi saya nggak kemana-mana, di rumah aja. Jadi kalau yang nggak tahu lah, ngapain kok alkap terus di dalam itu rumahnya, kok terus-terusan mendekam di dalam rumah tuh, ngapain, dapat apa gitu. Jadi itu yang nggak tahu saya gitu. Nah inilah saya, dimana penjualan saya di dunia marketplace. Dan di dunia marketplace pun juga ada susah senangnya. Jadi kalau kita berbicara algoritma ya, kalau algoritmanya sudah baik, maka penjualan kita juga baik. Jadi kita sendiri sebenarnya harus menjaga algoritma tersebut. Minimal kita harus buka akun kita. Jadi kok istilahnya seperti ini, kita punya toko di pinggir jalan, kita punya toko di pasar. Kita ke pasar bukanya jam berapa? Jam 7 sampai jam 4. Sama dengan kita punya toko di Shopee. Jadi kita harus buka, pagi itu harus sudah buka. Pagi harus dilihat, takut ada chat masuk. Kalau ada chat masuk tidak segera kita balas, maka kita akan diturunkan sama Shopee. Nah itu, jadi mau jualan di marketplace pun, mau jualan di pasar, di pinggir jalan, sama. Bedanya saya dunia maya, mereka dunia nyata. Belum TikTok tutup, saya live-nya rata-rata per bulannya tuh bisa sampai 20 pieces lebih. Tuh, itu yang untuk di live aja. Di live aja ya, belum yang pelanggan yang sudah yang sudah biasa check out di Shopee. Rata-rata kalau pelanggan saya kayak yang di Bangka Belitung, mereka kan biasanya sukanya seperti ini. Jadi Mbak Mila ini ndak tas klat, kerudung, topi, buket head gitu. Karena mereka kadang kalau bukan mereka ndak produksi sebenarnya, mereka juga produksi kain. Pelanggan saya yang di Bangka Belitung, tapi produk turunannya mereka tidak bikin.
karena jahitan di sana itu mahal. Mereka malah lebih baik order. Jadi kalau pas ada pameran, mereka langsung, Mbak Mila topi ada, ini ada. Mereka check outnya melalui Shopee. Kenapa? Karena cari gratis ongkirnya. Itu yang dicari. Ke sana itu lumayan kan? Ongkir 40.000, ke Bangka Belitung dapat potongan sekian kan. Bahkan pernah yang di Bangka Belitung itu lewat Shopee gratis ongkir. Nah, untuk produk yang seperti ini, mereka kadang mintanya banyak. Kadang sampai 1 kodi gitu. Kenapa? Karena mereka pamerannya misalkan 1 minggu lagi, jadi sekarang sudah minta. Jadi mau tidak mau saya harus ada stok gitu. Ada penjualan atau tidak, tetap produksi. Jadi tidak nunggu nanti ada pesanan kemudian kita gungsa-gungsu bikinnya, enggak. Jadi stok tetap ada, jadi ketika ada pesan saya tinggal ambil gitu. Ada pada saat ketika permintaan melonjak itu ketika mendekati bulan puasa. Nah, ketika mendekati bulan puasa itu, saya itu sebelum bulan puasa sudah harus promo. Saya promosi kain sebelum bulan puasa, kalau sudah masuk bulan puasa harga naik. Nah, mereka kan bondong-bondong untuk apa, untuk order gitu. Biasanya mereka tuh bikin couple. Mereka bikinnya sekian meter, dijadikan satu warna, harus sama. Jadi mau tidak mau saya harus bikinnya satu misalkan putusnya 3 lembar, jadi harus sama. Bisa sama? Bisa, cuma daunnya aja enggak sama. Dan mereka tuh biasanya dijahit ke penjahit mereka khusus. Biasanya dibuat kapelan pada saat lebaran gitu. Kemudian yang paling banyak juga di bulan puasa itu adalah mukena. Nah, mukena itu sangat, kenapa? Karena mereka kadang masa sih mau tarawih kita nggak ada yang bangun lah gitu lah. Nah, itu sangat excited sekali untuk mukena. Jadi mau tidak mau saya sebelum bulan puasa sudah harus produksi. Pernah suatu ketika ada pelanggan saya, mungkin bukan rezeki saya ya, dari Aceh, telepon saya, pesan mukena 50 pieces untuk souvenir. Cuma waktunya itu dia kurang lebaran kurang 10 hari. Saya tolak, mohon maaf, saya tidak mau mengecewakan pelanggan. Dia memang pelanggan baru, cuma saya tidak ingin kecewa. Proses kita bikin kainnya aja berapa lama. Kemudian proses jahitnya dan nuntuti, terpaksa saya tolak. Karena ya kalau mukena seperti yang bukan ekopin ya gampang, tinggal beli kainnya, jahit, sudah selesai. Nah, ini karena prosesnya lama, kita masih harus bikin gitu. Masih ada proses oksidasi juga. Kalau tidak dioksidasi dan tidak difiksasi, kasihan pelanggan nanti. Oh, ini kok malah tambah pudar, malah tambah gini kan gitu. Emang sebenarnya loh, bayangkan 50 pieces uang kan. Tapi saya tidak mau mengecewakan pelanggan saya tolak. Silakan yang datang, pendatang baru silakan tap love-nya, jangan lupa follow ya untuk Samila Ekopin, karena pagi ini saya akan live ke Udung Ekopin yang terbaru. Ya, hambatan yang lain ya ini dalam dunia pemasaran, cuma saya tetap membawa nama Samila Ekopin lebih baik, dan juga harga tetap saya sesuaikan dengan apa yang saya kenal, tidak harus menanjlokkan harga, tidak, tetap harga itu distandarkan. Ada juga Ekopin dan bisa disebut dengan apa ya, saya tidak menyebutkan apa, mungkin Ekopainting ya, karena itu dicetak melalui komputer dan sangat persis sekali dengan Ekopin gitu ya. Hanya saja bedanya ya, kalau orang yang tidak tahu ya, ini kok persis ya kayak Ekopin, daun jatinya sangat persis sekali, bahkan daun-daun yang lainnya juga persis. Cuma bedanya itu kalau Ekopin itu, jadi di sini tuh ada siluet-siluetnya. Contoh misalkan sampai di sini, ini kan ada siluet, jejak dari pewarna alamnya itu mesti ada kehutan-kehutan, itu asli Ekopin. Tapi kalau Ekopainting tidak ada kehutannya gitu. Itu membedakan yang asli dengan yang tidak. Karena sekarang jujur untuk saya sendiri ya, kalau yang Ekopainting lain yang nggak tahu, saya pribadi kan jualan di Shopee,
Di situ saya bertemu, saya ambil sampelnya, saya zoom, lah ini kok kenapa? Saya itu terkejut karena harganya sangat murah sekali. Bahkan kalau dihitung dari HPP proses pembuatannya itu nggak nyampe segitu. Ini kok malah ada harga. Saya nggak menganggap dia mau harga anjlok, enggak. Tapi saya pelajari dari deskripsinya, oh ternyata ini painting bukan paint ya. Selain saya membuka promo khusus Instagram ya, saya selalu buka giveaway. Kenapa tujuannya? Karena di giveaway itu kan kita meminta mereka untuk meng-add teman-teman yang lain. Nah, selain menambah follower, juga memberikan kebahagiaan kepada mereka yang mendapatkan pemenang pada adanya giveaway tersebut. Dan alhamdulillah giveaway itu saya melakukannya tiap 3 bulan sekali. Jadi mereka sudah menunggu saya di Instagram dengan adanya giveaway tersebut. Dan giveaway tersebut rata-rata biasanya hal yang paling laris di saya yang saya kasih. Misalkan kerudung, jadi giveaway-nya itu kerudung gitu. Kemudian ada lagi clutch, tas-tas mini, itu mereka yang disukai. Jadi mereka itu membantu saya mempromot dan menjalankan perjalanan Instagram saya, karena Instagram itu kan tidak bisa didiamkan juga gitu. Jadi adakan hadiah-hadiah kepada pelanggan saya. Harapan dan rencana ke depan saya dan suami saya ya, karena sekarang itu saya masih dikerjakan saya dan suami, tapi kalau penjahit alhamdulillah melalang buana. Rencana, keinginan saya, semoga Allah mengkabulkan ya. Bismillah, yakin dikabulkan. Membuka butik membuka konveksi sendiri. Jadi nanti saya ingin memperbanyak mesin, kemudian nanti mereka yang butuh pekerjaan jahit bisa saya letakkan di sini. Jadi nanti rencananya di situ, saya pengen buka konveksi sendiri. Kenapa? Karena kalau di jualan marketplace, Shopee dan lainnya itu fashion yang paling ditonjolkan. Jadi kalau saya jualan kain aja, kurang peminatnya. Kalau sudah jadi fashion, nah disitulah. Nah sedangkan untuk menjadi sebuah fashion kita kan harus menjahit, nah di situ. Karena sementara penjahit saya masih melanglang buana, saya masih antar ke rumah masing-masing. Mereka yang mau menjahitkan masih diantar ke rumahnya masing-masing dan sudah saya potong, mereka tinggal jahit aja. Nah keinginan saya ke depan tuh pengennya mereka tuh dari sini, sudah bisa saya bimbing sendiri di sini. Seperti itu. Kemudian keinginan yang kedua yaitu mengembangkan, memperbanyak produksi eco-paint. Seperti itu. Sehingga ketika misalkan ada pameran, kemudian ada pesanan mendadak, saya tinggal ambil aja. Dari saya ya, misalkan mau belajar kami terbuka kapan saja silahkan, tapi jangan malam ya, nanti malam ketuk pintu saya tidur. Kemudian yang kedua, meskipun penjualan kita sudah rendah, kita sudah berada di bawah, jangan kita melihat hasil karya orang. Terkadang kita gini, sekarang kita penjualannya sedikit, pelanggan sedikit karena ini segala macam lah, misalkan kita melihat ke hasil orang lain, kita mau pindah, jangan. Kita tetap mencintai hasil karya kita, kita tetap mencintai pekerjaan kita, karena dengan kita mencintai pekerjaan kita, mengerjakan dengan hati, insya Allah akan ada datang pelanggan-pelanggan lain. Seperti itu. Kenapa? Karena sekarang ya tahun 2023 ini karena resesi, dan tidak hanya UMKM satu aja, banyak UMKM yang mengeluh atas adanya resesi ini. Jadi akan berdampak kepada UMKM lain, terutama yang bersifat penjualannya itu di marketplace ataupun di dunia offline.
Ya kenapa? Sekarang itu kan orang masih memikirkan perut aja dulu. Yang penting perut dulu kenyang. Kebutuhan makannya dulu. Untuk sandangnya belakangan. Nah itu di dunia 2023 itu yang saya sih. Jadi kita harus tetap semangat. Tetap semangat meskipun kita itu berada di bawah sekaligus. Karena roda itu terus berputar. Terima kasih kepada seluruh penonton di YouTube yang sudah menonton saya ya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, tolong disisihkan saja. Kemudian, misalkan ingin mengetahui tentang Syamila Ecopin lebih dalam lagi, silahkan bisa masuk ke channel YouTube juga di Syamila Ecopin, Instagram juga Syamila Ecopin, kemudian TikTok juga Syamila Ecopin, Shopee juga Syamila Ecopin, semuanya Syamila Ecopin. Jadi silahkan dicari di marketplace yang lain, di media sosial yang lain, itu akan ketemu dengan saya. Ya meskipun nggak ketemu dengan wajah saya, hanya di Legenda Kreatif ini ketemu dengan wajah saya ya. Tapi di media itu nggak ada wajah saya. Mana kok Mbak Milanya nggak ada di sini? Ya kenapa? Karena kain yang saya tampilkan di situ. Terima kasih kepada seluruh penonton dan jangan lupa untuk like dan subscribe Legenda Kreatif karena akan mendapatkan info-info tentang UMKM yang lain selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.